Welcome to my channel, TCL44. Markus, pemuda yang mau melayani Tuhan. Markus, dikenal juga sebagai Yohanes yang disebut Markus, adalah pemuda Kristen dari Yerusalem. Ia berasal dari keluarga yang aktif dalam pelayanan. Rumah ibunya, Maria, sering dipakai sebagai tempat berkumpul orang-orang percaya. Markus ikut bersama Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi pertama mereka untuk memberitakan Injil. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem, dan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ia menjadi pembantu pelayanan, membantu mengatur perjalanan dan kebutuhan mereka. Namun dalam perjalanan ke Pamfilia, Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Alkitab tidak menjelaskan alasannya, tetapi mungkin karena takut, lelah, atau belum siap menghadapi tantangan pelayanan. Tetapi Yohanes alias Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Ini menjadi momen kegagalan pertama Markus dalam pelayanannya. Ketika Paulus dan Barnabas hendak memulai perjalanan misi berikutnya, Barnabas ingin memberi Markus kesempatan kedua, tetapi Paulus menolak karena kecewa. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus tidak setuju. Maka terjadilah perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Barnabas tetap membawa Markus ke Siprus, menunjukkan kasih dan kesabaran seorang pembimbing. Markus tidak menyerah setelah kegagalannya. Ia terus belajar, melayani, dan akhirnya menjadi rekan pelayanan yang berguna bagi para rasul lain, termasuk Petrus dan Paulus. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku. Markus menjadi murid dan rekan dekat Rasul Petrus, bahkan Petrus menyebutnya anak rohani. Markus kemudian menulis Injil Markus, salah satu dari 4 Injil dalam Perjanjian Baru. Tulisan ini diyakini berdasarkan kesaksian langsung dari Rasul Petrus tentang kehidupan Yesus. Ciri khas Injil Markus, singkat dan padat, fokus pada perbuatan Yesus, bukan banyak perkataan, menunjukkan Yesus sebagai hamba Tuhan yang setia. Markus yang dulu pernah menyerah, akhirnya menulis tentang Yesus yang tidak pernah menyerah mengasihi manusia. Pesan penting dari kisah Markus. Tuhan bisa memakai orang yang pernah gagal. Markus pernah mundur, tapi akhirnya dipakai untuk menulis Injil. Kita butuh orang yang mau membimbing dan percaya pada kita. Barnabas tidak menyerah pada Markus, dan itu membuat Markus berubah. Kesetiaan akan membuahkan hasil. Dari pelayan muda yang gugup, Markus menjadi penulis firman Tuhan yang memberkati dunia. Terima kasih masih setia menemani cerita tokoh-tokoh Alkitab di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.